Halo Musa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 tengah memasuki era normal baru, di mana perubahan paradigma tengah berlangsung dan sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Thamma Kusubandio beberapa waktu lalu kepada media mengatakan, sektor pariwisata yang menyerap banyak lapangan kerja sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Sementara sulit untuk memprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Akan tetapi, industri pariwisata harus terus berlanjut dan memasuki era normal baru. Kementerian Pariwisata akan memformulasikan sejumlah protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan untuk industri pariwisata. Sebelum menerapkan protokol tersebut, sejumlah tahapan penting akan dilakukan. Di antaranya persiapan, simulasi, sosialisasi, dan uji coba. Jika seluruh tahapan berhasil dilaksanakan, industri pariwisata akan kembali dibuka. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan berkoordinasi dengan World Travel and Tourism Council untuk memastikan protokol tersebut sesuai dengan standar global dan memberikan dampak positif bagi wisatawan serta pekerja di sektor pariwisata. Penerapan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan di setiap destinasi wisata menjadi standar penting yang akan membangkitkan kepercayaan wisatawan dan memulihkan industri pariwisata. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik masih sekitar rencana penerapan new normal. Kita akan membahas bagaimana dampaknya kepada para pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata yang merupakan sektor yang paling terdampak, yang dinilai paling terdampak dari pandemi COVID-19. Nanti kita juga akan bahas dari sisi dampak ekonominya, di mana para ekonom ini cukup menyaksikan terkait keberadaan new normal, di mana di sisi lain pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dan melalui kajian yang cukup matang karena bisa berdampak terhadap dari pandemi COVID-19 untuk gelombang kedua. Nah, di segmen pertama kita akan membahas dari sektor pariwisata. Nah, untuk membahasnya kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Budi Tirtawisata yang merupakan CEO Panorama Group. Dan kita akan membahas topik pelaku usaha pariwisata bersiap menghadapi new normal. Kita akan langsung sapa saja dengan Pak Budi yang sudah terhubung melalui via Zoom. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas David. Apa kabar Pak Budi? Kabar baik, semangat. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita pelaku usaha pariwisata bersiap menghadapi new normal. Tapi mengawali perbincangan kita, Pak Budi, bagaimana tanggapan pelaku usaha dan penyedia jasa pariwisata dan juga turunannya terkait dengan rencana kebijakan new normal dari pemerintah di tengah dari pandemi COVID-19? Terima kasih, Mas David. Jadi, para pemirsa sekalian, yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan confidence kepada masyarakat kita. Bagaimana supaya mereka bisa dapat kembali beraktivitas, melakukan kegiatan, termasuk melakukan perjalanan. Jadi, new normal ini kami sambut baik sekali sebagai bagian atau sarana untuk mengembalikan confidence kepada masyarakat. Apakah kebijakan ini sangat dibutuhkan, Pak, di sektor pariwisata dan turunannya, terkait juga dengan kerugian ataupun dari sektor pariwisata yang lesu dalam beberapa bulan terakhir? Ya, tentunya ini memberikan angin segar kepada industri pariwisata. Setelah 2 bulan lebih kita masa-masa yang tertekan, katakanlah demikian ya, kita menghadapi banyak isu-isu operasional, baik di dalam perusahaan maupun mengelola market kita. Dan setelah 2 bulan ini berlalu, saya kira sudah saatnya kita melihat ke depan, menata kembali perjalanan bisnis kita, memulai kembali kegiatan kita yang sempat terhenti selama 2 bulan terakhir ini. Saya kira ini memberikan angin segar kepada semua industri pariwisata. Pak Budi, selama 2 bulan terakhir, industri pariwisata termasuk juga pelaku industri penyedia jasa pariwisata dan turunannya memang terhenti sama sekali, Pak? Atau mungkin ada beberapa lini tertentu yang masih tetap berjalan sampai sejauh ini? Boleh dikatakan across the board ya, di pariwisata ini mengalami ya collapse of demand ya, adalah tingkat permintaan yang collapse itu, yang tiba-tiba tingkat bookingan, tingkat permintaan tinggi, kemudian bookingan sampai akhir tahun pun tinggi,
tiba-tiba di pertengahan bulan Maret itu langsung kolaps gitu. Jadi kami sangat mengalami banyak tekanan-tekanan berupa misalnya pembatalan-pembatalan atau penjadwalan kembali kedatangan dan berbagai macam. Dan itu semuanya berlanjut terus selama 2 bulan terakhir ini. Saya kira dampaknya memang luar biasa dan seketika gitu ya. Kalau saya boleh katakan ya tidak ada yang dikecualikan. Pariwisata bersama turunan-turunannya termasuk hotel pun demikian. Nah, beberapa teman-teman tentu berusaha mencari terobosan-terobosan bagaimana bisa tetap beraktivitas meskipun tidak mengambil keuntungan, tetapi bagaimana melakukan aktivitas. Gitu. Antara lain misalnya dengan penyediaan sarana-sarana atau akomodasi untuk tenaga-tenaga medis dalam mendukung kegiatan mengontrol persebaran wabah COVID-19 ini. Bagaimana dengan posisi karyawan Pak Budi sampai sejauh ini? Posisi karyawan saya kira kita menyesuaikan dengan realitas karena kegiatan sebagian besar juga mengalami penurunan. Jadi sebagian karyawan pun dengan semua pengertian yang ada dan kami bersyukur semua kita mengerti keadaannya. Sebagian juga kita melakukan penjadwalan pekerjaan, shifting atau sebagian juga melalui pengambilan cuti. Jadi kita atur sebaik mungkin supaya semuanya baiklah. Dari lingkungan Panorama Group tidak ada terjadi PHK atau dirumahkan dalam hal ini, Pak? Ya, kalau bicara mengenai PHK, kita tentunya mendukung program pemerintah. Kita menghindari terjadi pemutusan hubungan kerja secara policy atau tetapi yang terjadi adalah ada beberapa karyawan misalnya yang sudah kontraknya selesai dan beliau atau mereka berkehendak untuk melakukan kegiatan lain, kita sebutnya tidak bisa halangi mereka. Sebagian dari mereka juga bersedia untuk mengambil cuti dan selama masa 2 bulan ini, Mas David, banyak kegiatan karyawan juga kita khususkan untuk peningkatan kualitas. Baik. Kita banyak melakukan training selama masa lemahnya kegiatan ini atau lesunya kegiatan ini. Baik, Pak Budi, kita kembali ke konsep new normal tadi, Pak Budi. Bagaimana pandangan dari pelaku usaha penyedia jasa dari pariwisata dan turunannya terkait dengan kebijakan dari new normal? Ini memiliki resiko, Pak, terutama angka kasus virus corona bisa meningkat meskipun aturan kesehatan atau protokol yang sudah diterapkan sebelumnya. Ya, saya kira kita semua percaya dengan pemerintah. Kebijakan pemerintah saya kira sudah sangat maksimal, sudah sangat baik. Dari dunia usaha, dunia kerja menyesuaikan. Tentu kita harus realitas. Di satu sisi isu kesehatan harus mendapat fokus dan harus bisa tertangani. Tapi di sisi lain juga dunia kerja harus tetap berputar. Jadi disinilah menurut saya realitas yang kita hadapi. Bagaimana melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata khususnya dengan tetap mengedepankan faktor-faktor kesehatan, memberikan kenyamanan dan confidence kepada para pelanggan kita atau para tamu-tamu kita, baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, Pak Budi, kita akan jeda terlebih dahulu. Menarik, di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas ini terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan, terutama protokol atau konsep dari new normal, terutama di lingkungan pekerjaan. Bagaimana dengan industri pariwisata menyelaraskan dengan aturan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis terkait juga dengan topik kita kali ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana perkembangan kumulatif kunjungan Wisman pada Maret 2020 dalam satuan juta kunjungan. Tadi pun bersama Pak Budi, kita sudah membahas dari sektor penyedia jasa pariwisata terdampak ini. Sementara untuk kunjungan Wisman berdasarkan data BPS,
Kalau kita bandingkan dari Januari sampai dengan Maret 2019, Januari sampai Maret 2020, ini memang mengalami penurunan cukup signifikan di 30,62%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat kedatangan wisatawan mancanegara pada Maret 2020 berdasarkan kebangsaan. Ini negara-negara mana saja yang masih mendominasi, ada Malaysia, di 24,18%, Timur Leste di 18,32%, Australia di 8,71%, ada Singapura di 8,44%, dan United Kingdom ada berada di persentase 3,01%. Malaysia masih yang tertinggi atau penyumbang terbesar sampai sejauh ini. Biasanya ada dari beberapa negara termasuk Tiongkok. Karena ada pandemi, Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir tampaknya tidak termasuk ke dalam kedatangan wisatawan mancanegara pada data terakhir Maret di 2020. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Tirtawisata, CEO Panorama Group. Pak Budi masih bergabung bersama kami, Pak. Masih, Mas David. Iya, Pak Budi, dari informasi grafis yang kita sampaikan tadi memang kunjungan dari Wisman mengalami penurunan yang cukup dalam, sementara kunjungan Wisman dari Tiongkok sebelumnya mendominasi, tapi karena pandemi tampaknya terjadi pola pergeseran, Pak, di sisi kunjungan Wisman sampai sejauh ini. Pak Budi, kita lanjutkan kembali ke perbincangan tadi, di mana beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan ini sudah mengeluarkan keputusan menteri, Pak, terutama dari sisi tempat kerja, protokol-protokol apa yang harus disiapkan. Nah, masing-masing sektor mungkin berbeda cara penerapannya, mungkin saja acuannya tetap dari keputusan Menteri Kesehatan. Bagaimana dari pelaku industri pariwisata untuk menyelaraskan dari aturan-aturan ini, Pak Budi? Ya, pada dasarnya yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan saya kira sudah baik. Dan itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan juga yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi dunia, misalnya oleh World Travel Tourism Council, WTTC, maupun oleh UNWTO. Saya kira sudah selaras itu loh. Nanti dalam pelaksanaannya tentu yang saya ketahui adalah dari Kementerian Pariwisata pun akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyesuaikan protokol kesehatan ini di objek-objek wisata maupun di semua industri pendukung pariwisata dan turunannya. Jadi memang secara umum saya kira itu hampir sama, yaitu bagaimana kita aware terhadap kesehatan, bagaimana kita cuci tangan, masker, jaga jarak, kira-kira demikian, pakai termogan, suhu, dan bagaimana kalau sampai ada kejadian, tindak lanjutnya seperti apa. Saya kira itu memberikan suatu rasa aman dan rasa nyaman kepada para pelanggan kita. Jadi nanti untuk pariwisata dan turunannya, saya kira akan menyesuaikan, dan pada hakikatnya hanya disesuaikan dengan kondisi di daerah atau di objek masing-masing. Baik, apakah ini merupakan poin penting, Pak Budi, dari protokol kesehatan ini, terutama untuk meyakinkan atau memberikan rasa aman, menumbuhkan kembali kepercayaan terutama bagi wisatawan untuk kembali melakukan aktivitas wisata mereka? Ya, saya kira demikian. Jadi masyarakat kita nih, khususnya masyarakat Indonesia, saya kira kan sudah 2 bulan lebih juga tanda kutip ya terkurung di rumah, tidak bisa melakukan kegiatan. Dan memang ini minat atau untuk melakukan perjalanan, wisata, bersilaturahmi, bersosial itu sangat tinggi. Ya. Dan untuk itulah protokol kesehatan ini memberikan rasa aman dan nyaman. Hanya dengan rasa aman dan nyamanlah para atau masyarakat ini lebih berani dalam melakukan kegiatannya. Kalau sekarang ini kan masih ragu-ragu bagaimana kalau seperti ini, bagaimana seperti itu. Tapi dengan kekuatan protokol kesehatan, saya yakin kita semua bisa saling menjaga diri, mengontrol kelakuan atau kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita bisa hidup secara sehat dan memfokuskan kepada faktor-faktor yang penting untuk pencegahan COVID-19 ini. Pak Budi, jika kebijakan new normal ini diberlakukan, apakah ini langsung terdampak kepada sektor pariwisata, mengingat masyarakat masih khawatir terhadap pandemi corona, artinya mereka tidak akan serta-merta langsung melakukan aktivitas perjalanan begitu, ataupun kegiatan wisata dalam hal ini, atau mungkin ada
poin penting lainnya yang tersirat dengan rencana new normal ini, Pak Budi? Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan realitasnya adalah inilah faktor kesehatan yang mesti segera dicarikan solusi sambil menunggu vaksinnya yang sedang dicoba ditemukan oleh para ilmuwan dunia. Tapi di satu sisi dunia kerja, dunia kehidupan kita kan berputar terus. Jadi saya pikir ini sesuatu adalah fakta, kita hidup untuk bersosialisasi, bermasyarakat, keinginan berlakukan perjalanan saya kira ada di setiap masyarakat kita. Hingga menunggu waktu yang tepat, berapa cepat, mari kita lihat. Tentu ini adalah membutuhkan calm itu jadi ketenangan dari semua pihak, keyakinan bahwa ini akan segera bisa tertangani, dan masyarakat juga ingin lihat bagaimana objek-objek wisata atau instrumen pariwisata melakukan protokol kesehatan ini dengan baik sehingga mereka bisa melihat gitu loh. Dan peran media saya kira sangat penting untuk bisa mensosialisasikan masalah kesiapan daripada industri pariwisata dalam mengontrol penyebaran COVID-19 ini. Baik, poinnya Pak Budi adalah ketika dari kebijakan ini diberlakukan, industri pariwisata belum terlalu bergeliat signifikan, tapi paling tidak ini sebagai pemanasan ataupun mungkin bisa dikatakan merupakan edukasi juga kepada masyarakat. Kondisi sekarang mungkin jauh lebih baik dan industri pariwisata sudah bersiap kembali untuk melakukan aktivitasnya. Ya benar, Mas David, benar sekali. Jadi berapa cepat ini akan pulih, tentu kami dari pelaku pariwisata inginnya secepat mungkin. Tetapi kan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita expect the best, tapi kita juga mesti bersiap untuk yang skenario yang lebih buruk, dalam arti kata lebih lama pemulihannya. Tetapi kami sendiri menghendaki bahwa ini segera bisa lebih cepat pulih. Dan oleh karena itu faktor keyakinan, confidence dari masyarakat ini penting sekali. Baik, ketika kebijakan ini diberlakukan Pak Budi, ini ada jenis dari wisatawan dari mancanegara, kemudian domestik, apakah fokusnya nanti kepada domestik terlebih dahulu, baru ke mancanegara, mengingat di beberapa negara juga kebijakan-kebijakan tertentu, larangan bepergian masih dijalankan sampai sejauh ini, Pak Budi? Ya, benar. Jadi Indonesia ini kita boleh bersyukur, kita memiliki pangsa domestik yang besar, kita memiliki daerah geografis yang luas, objek wisata yang berlimpah. Jadi saya kira yang akan pulih duluan adalah turis domestik, transportasi darat, daerah-daerah yang bisa terhubung oleh sarana-sarana transportasi di Indonesia. Saya kira itu yang akan pulih terdahulu. Beberapa destinasi pariwisata atau objek-objek wisata di daerah zona yang aman, itu akan pulih terlebih dahulu. Nah kalau untuk regional itu saya kira bertahap, apalagi global itu saya kira akan lebih kemudian lagi karena menunggu pemulihan penerbangan, pemulihan penutupan perbatasan dan lain sebagainya. Saya kira domestik dulu yang harus dan akan segera pulih. Itu baik. Saya yakin. Pak Budi, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas mengenai dari kinerja beberapa pilar dari bisnis Panorama Group dan beberapa juga sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu dan bersama bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas pelaku usaha pariwisata bersiap new normal dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Budi Tirta Wisata, CEO Panorama Group. Pak Budi, masih bergabung bersama kami, Pak? Masih, Mas David. Baik, Pak Budi, ketika tadi kita berbincang terkait juga dengan sektor pariwisata secara umum dan keseluruhan, kita agak mengerucut sedikit nih Pak Budi, terutama dari Panorama Group, seperti apa dampaknya? Karena beberapa dari pilar bisnis dari Panorama Group juga sudah melantai atau menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia, Pak Budi. Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa kalau untuk Q1 itu dari Januari sampai Maret, masalah COVID-19 ini baru terasa itu di pertengahan bulan Maret. Gitu. Dan nanti akan dampaknya secara finansial tentu akan lebih terefleksi di kuartal kedua. Saya kira kuartal kedua akan memiliki tekanan yang paling besar dari sudut performance finansial ya.
karena memang kondisi usahanya memang melemah dan nyaris terhenti seperti itu. Namun demikian yang saya perlu tekankan adalah bahwa kita ada dua pandangan. Satu adalah secara atau sudut melihat, satu adalah secara kuantitatif dan kedua secara kualitatif. Gitu. Kalau secara kuantitatif saya kira ada tekanan secara finansial di Q2 ini, tapi secara kualitatif justru selama beberapa bulan ini kami mendapatkan momentum untuk melakukan revitalisasi, refleksi, refresh, upgrading daripada skills daripada tim kita, new products, market baru, cara-cara baru, dengan tentunya dengan mindset yang lebih fresh dalam menghadapi dunia usaha atau new paradigma baru dalam setelah COVID-19 ini. Jadi saya kira ada faktor yang memberikan dampak tidak terlalu menguntungkan, tetapi juga ada hikmahnya dalam hal ini. Kita bisa melihat sesuatu lebih jernih lagi, merealign, ya, menata kembali bisnis kita untuk masa-masa yang akan datang. Baik, dari sisi kualitatif ini lebih ke arah jangka menengah panjang, Pak Budi. Betul. Jadi jangka menengah panjang kami sangat yakin, tentunya kita yakin terhadap pariwisata Indonesia dan pariwisata pada dunia pada umumnya, bahwa masyarakat itu tetap akan memerlukan jadi jasa perjalanan ini bukan hanya sekedar lifestyle, tapi menjadi human rights. Adalah hak semua orang untuk bisa melakukan perjalanan dan mengetahui apa yang terjadi di katakanlah di seluruh belahan dunia ini. Baik, kemudian tadi Anda jelaskan secara kuantitatif ini tekanan di kuartal kedua akan lebih dalam. Artinya kuartal 1 sudah tertekan, kuartal kedua tertekan lebih dalam. Ini akan mempengaruhi skenario untuk dari kinerja full year 2020, Pak? Ya, tentunya. Jadi saya kira bukan hanya pariwisata kalau bicara Q2 ya. Saya kira hampir semua sekarang, terkecuali beberapa sektor mungkin yang tidak terdampak. Tapi sebagian besar dunia usaha terdampak dan itu akan terasa di Q2 ini. Jadi ya itu sudah lewat ya. Menurut saya kita jangan melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan. Justru mulai bulan Mei, Juni ini seiring dengan rencana pemerintah juga untuk menggerakkan kembali roda-roda ekonomi, saya kira ini saatnya kita berbenah diri dan melihat ke depan. Kita harus tetap semangat, Mas David. Boleh kehilangan profit, tetapi tidak boleh kehilangan semangat gitu. Baik, Pak Budi, dari sisi pemulihan, pariwisata termasuk salah satu sektor yang paling cepat jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Pandangan Anda? Saya sependapat. Ya meskipun tentu ada orang yang merasa bahwa pariwisata itu belakangan setelah semuanya pulih, tapi saya kira tidak demikian. Bakal terjadi sesuatu hal ya saya juga tidak menghendaki adanya euforia dari masyarakat ya bahwa setelah ini diangkat kemudian berbondong-bondong terus melupakan protokol kesehatan. Tetapi saya yakin dengan adanya protokol kesehatan kita sadar pariwisata akan tetap berkembang dan mungkin akan lebih baik lagi ke depannya. Saya yakin itu, Mas David. Baik, dari sisi stimulus, Pak Budi, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah sudah meluncurkan beberapa stimulus termasuk kepada sektor pariwisata. Apakah dari pelaku usaha pariwisata sudah merasakan dampaknya sampai sejauh ini? Atau mungkin dampaknya baru terasa dari jangka menengah ataupun untuk jangka panjang? Ya, saya kira dari kami dan juga dari teman-teman di industri melalui asosiasi seringkali berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata maupun kementerian terkait lainnya gitu loh. Bantuan stimulus dari pemerintah tentu kami sangat menghargai. Ada beberapa yang tentu sudah kami rasakan, tetapi ada beberapa yang mungkin dalam proses. Sebagai contoh, kalau bicara mengenai restrukturisasi pinjaman di perbankan, kami sangat menghargai upaya yang diberikan oleh atau kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, oleh OJK, oleh perbankan, sehingga kami boleh menata kembali kewajiban-kewajiban kami. Itu pertama. Kedua, adapun yang lain-lain, saya kira itu sifatnya lebih teknis mengenai perpajakan, mengenai listrik barangkali tetap masih kami upayakan dari PLN. Kemudian hal-hal lain saya kira akan berjalan atau mungkin seperti kartu prakerja bagi para pekerja pariwisata yang mungkin mengalami harus dirumahkan. Saya kira itu semua masih berjalan dan tentu kita lihat perkembangannya dan kami sangat
mengharapkan ini bisa bisa berjalan dengan baik. Untuk stimulus ini masih ada pengharapan lain Pak Budi atau cukup sampai di sini saja? Ataupun mungkin ada beberapa lini tertentu yang belum tersentuh sampai sejauh ini? Ya, saya kira masih bisa berlanjut, Mas. Yang penting adalah bagaimana kita membantu para pekerja pariwisata kita ini yang sekarang ini terdampak, ya apakah dengan pelatihan-pelatihan, bagaimana dia bisa mengembalikan kemampuan diri dia untuk nanti bisa berprestasi di kemudian hari, ataupun meringankan beban-beban karena tentu mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban dalam kehidupannya. Demikian juga oleh pelaku usaha, saya kira pemerintah pun harus memberikan stimulus, khususnya adalah untuk modal kerja. Jadi sekarang ini kami tentu setelah kita ini aktivitas kita berkurang selama 2 bulan ini, kemudian kita mau memulai kembali dan kita punya modal kerja yang mampu bertahan ini sudah tentu kita lakukan untuk mempertahankan kelangsungan usaha kita. Yang diperlukan adalah dukungan untuk modal kerja ke depannya. Jadi untuk sampai 6 bulan ke depan kita membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal penyediaan kredit modal kerja. Baik, ini skema dari penyediaan dari modal kerja seperti apa yang diinginkan Pak Budi? Ya, saya kira bisa kolaborasi dengan pihak perbankan. Tentunya sebagai contoh ya di perhotelan atau pada umumnya di industri pariwisata. Selama 2 bulan ini kan tidak ada aktivitas gitu loh. Sedangkan dari perusahaan sendiri sudah harus mengeluarkan dana untuk bertahan, dalam arti kata mempertahankan karyawan, mempertahankan biaya-biaya operasional expense, kantor, dan lain sebagainya. Meskipun itu sudah banyak kita lakukan efisiensi. Nah, untuk memulai kembali ini, saya kira membutuhkan juga persediaan dana. Dan karena ini kita sudah 2-3 bulan tidak memiliki income, sedangkan pengeluaran tetap jalan terus, tentu kita menjadikan ini menjadi beban, dan bahkan dari pengusaha sudah banyak yang defisit juga itu. Nah, mungkin saya kira kolaborasi antara perbankan dengan dunia usaha, bagaimana gitu memberikan kredit modal kerja selama 6 bulan ke depan untuk memulai kembali usaha ini. Dan ini dibutuhkan dalam menghadapi skenario new normal ini, Pak Budi? Iya, karena saya kira new normal ini bukan tanpa biaya ya, Mas David ya. Kita juga harus melakukan upgrading, kemudian fasilitas, instrumen, ya kan. Saya kira bukan sesuatu tanpa biaya. Baik. Kita mau, tetapi kita bukannya meminta uang dengan cuma-cuma, tetapi kita meminta bantuan modal kerja. Nanti akan dikembalikan tentu pada saatnya setelah keadaan menjadi tanda kutip pulih ke kondisi awalnya. Demikian. Baik, Pak Budi terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDIA Channel, Pak Budi. Baik, terima kasih. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, terutama juga bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, di mana dari beberapa pilar bisnis tadi dari Panorama Group yang juga sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali. Nanti kita akan membahas bagaimana dampak ekonomi dari kebijakan new normal ini. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.